Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Rizky Dwi Riyandi dengan NIM 13120000241 dari Fakultas Hukum. Ingin membuat video tentang mau sedong untuk tugas evaluasi akhir semester mata kuliah ilmu negara dengan dosen pengampu Pak Tommy Michael. Mao Zedong merupakan tokoh penggerak revolusi komunis yang menjadi bapak pendiri Republik Rakyat Cina. Mao menjabat sebagai ketua Partai Komunis Cina mulai 1935 hingga kematiannya pada 1976 dan ketua Republik Rakyat Cina dari 1949 sampai 1959. Buah pemikiran mulai dari teori, strategi militer, visi hingga kebijakan politiknya dikenal sebagai Maoisme. Berikut merupakan biografi dari tokoh yang dianggap memberikan pengaruh bagi sejarah dunia modern tersebut. Masa kecil Mao lahir pada 26 Desember 1993 di desa Shaohan, Provinsi Hunan. Ayahnya Mao Yizhang adalah salah satu petani kaya di Shaoshan. Selain fokus bekerja di sawah, Mao juga gemar membaca buku. Kesadaran politiknya tumbuh setelah dia membaca buku kecil karangan Zheng Huanxing. Untuk sejarah, dia menyukai Presiden pertama Amerika Serikat George Washington dan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Di usia 16 tahun, dia masuk SMP di dekat Dongshan, di mana dia sering mendapat perundungan karena latar belakangnya sebagai petani. Menginjak umur 17 tahun, Mao meninggalkan rumah dan masuk sekolah di Changsha, ibu kota provinsi Hunan. Menuju ideologi komunis. Setelah revolusi selesai, Mao mengundurkan diri sebagai tentara. Dia menemukan artikel koran tentang sosialisme. Artikel itu ditulis Jiang Gunghu, seorang siswa yang bakal mendirikan Partai Sosialis Cina. Di sini Mao mulai tertarik meski masih meragukan konsep tersebut. Selama beberapa tahun ke depan, Mao berpindah-pindah dari akademi polisi sehingga produksi barang rumah tangga hingga sekolah hukum. Dia memutuskan untuk belajar sendiri dengan menghabiskan waktunya membaca buku di perpustakaan Changsha. Saat itu dia mendengar adanya revolusi Bolshevik di Rusia yang kemudian berujung pendirian Uni Soviet pada 1921. Cheng Duoxi dan Li Danzhou mendirikan Partai Komunis Cina di Shanghai dan Mao masuk di dalamnya melalui cabang Changsha di 1923. Sun Yat-sen memulai kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan komunis yang mulai berkembang pesat. Awalnya Mao mendukung baik Kuomintang maupun Partai Komunis. Namun beberapa tahun setelahnya, dia mengadopsi pemikiran Lenin. Karirnya di komunis menanjak dimulai dari menjabat sebagai delegasi dewan hingga eksekutif Partai Bank Shanghai. Kematian Sun Yat-sen di Long March 12 Maret 1925, Sun meninggal dunia di Beijing. Penggantinya, Chiang Kai-shek, menjadi ketua Kuomintang. Berbeda dengan Sun, Chiang lebih konservatif dan tradisional. April 1927, dia memutus hubungan dan mulai pembersihan terhadap anggota komunis. September 1927, Mao memimpin pasukan petani melawan Kuomintang, namun dengan mudah dikalahkan sehingga mereka melarikan diri ke provinsi Jiangxi. Di sana Mao membantu mendirikan Republik Soviet Cina. Dia membentuk gerilyawan yang kuat. Dia memerintahkan penyiksaan dan eksekusi bagi siapapun yang melawan. Naiknya Mao dan pembentukan Republik Rakyat Cina Juli 1937, militer Kekaisaran Jepang menginvasi Cina yang memaksa Chiang Kai-shek mengungsi ke Nanking. Pasukan Kuomintang yang kehilangan sejumlah kawasan utama membuat mereka membentuk persekutuan dengan Partai Komunis. Mao diangkat sebagai pemimpin militer. Sikap Jepang yang dianggap brutal membuat banyak orang bergabung dengan pasukan merah. Di Agustus 1940, Mao memerintahkan serangan ratusan resimen di masa 400.000 orang pasukan menyerang Jepang di 5 provinsi secara simultan.
Serangan itu terbukti sukses dengan 20.000 tentara Jepang terbunuh, gangguan pada jalur kereta, dan kehilangan tambang batu bara. Dengan berakhirnya Perang Dunia II melalui kekalahan Jepang 1945, Mao berhasil menanamkan kendali di seluruh Cina. Perang sipil kembali berlanjut dengan Kuomintang mendapat bantuan dari AS, sementara Soviet menyokong pasukan Mao. 21 Januari 1949, tentara Kuomintang menderita kekalahan besar menghadapi pasukan Mao dan memaksa Chiang beserta pengikutnya pindah ke Formosa, Taiwan. Pada 1 Oktober 1949, Mao mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Cina dan mengambil tempat tinggal di bangunan dekat kota terlarang Yongnanhai. Kegagalan lompatan besar ke depan. Januari 1958, Mao mengeluarkan kebijakan lompatan besar ke depan untuk meningkatkan produksi industri dan pertanian. Program itu mengerahkan 75.000 orang untuk menggarap setiap sawah. Setiap keluarga mendapat keuntungan dan sebidang kecil tanah. Mao berharap kebijakannya itu membuat Cina maju dalam beberapa puluh tahun. Awalnya kebijakan itu terlihat menjanjikan, namun 3 tahun banjir dan gagal panen mulai memberi kesulitan. Produksi pertanian tidak sesuai dengan ekspektasi, dan laporan produksi besi masif ternyata palsu. Kelaparan mulai menjalar. Sepanjang 1959 hingga 1961, dilaporkan terdapat 40 juta orang tewas akibat kelaparan. Akibat kegagalan lompatan besar ke depan, Mao mulai terpinggirkan. Pada 1962, dengan rivalnya mengambil alih tumpuk kekuasaan. Kematian pada 1976, Mao mendapat 3 serangan jantung. Pertama terjadi di Maret, kedua pada Juli, dan terakhir 5 September. Mao meninggal dunia dalam usia 82 tahun di 9 September 1976. Jenazahnya disemayamkan di Aula Besar Rakyat selama 1 pekan. 17 September, jenazahnya dibawa menuju rumah sakit 305 di Maojiwan, di mana organ dalamnya diawetkan menggunakan formalin. Jenazah Mao kemudian dibaringkan di mausoleum di Beijing pada 18 September 1976. Sekian video dari saya tentang penjelasan Bapak pendiri komunis Cina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.